Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Aini. Oke nih teman-teman, jadi di video aku kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian semua bagaimana cara membuat toner sendiri di rumah teman-teman. Ya, untuk bahan-bahannya itu sendiri sebenarnya ini tuh dengan mudah kalian bisa dapetin gitu ya di dapur emak-emak kalian. Secara ini tuh bahannya tuh pasti banget gitu ya, asaga mungkin gitu. Namun misalkan kalian tuh nggak mempunyai bahannya kayak gitu, karena ini tuh pasti semua orang juga punya. Apa itu bahannya teman-teman? Ini dia bahannya. Sanes tarigunya teman, bukan terigu ya ini teh. Ini tuh adalah beras teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat nih kayak gini. Ini tuh beras biasa aja kayak gitu. Nah, jadi untuk bahan yang bakal aku buat kali ini tuh dari bahan beras ini aja. Jadi kalian cukup menyediakan beras ini saja untuk membuat toner kali ini teman-teman. So, buat kalian semua yang udah penasaran bagaimana cara membuat toner sendiri di rumah menggunakan beras ini, kalian bisa pantengin terus channel aku sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa nih untuk selalu like, comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. So, ini dia videonya. Oh iya nih teman-teman, sebelum aku lanjut ke tahap bagaimana cara membuat toner dari beras ini, di sini aku mau ngejelasin dulu sedikit ke kalian semua. Untuk kalian semua memiliki wajah ataupun kulit yang cerah, halus, dan mulus itu tentu menjadi impian setiap orang dong ya, terutama untuk para kaum hawa. Banyak di antara kalian tuh kayak menghalalkan segala cara gitu, misalkan dengan mencoba berbagai macam produk kecantikan atau bahkan sampai operasi plastik teman-teman, tanpa berpikir panjang gitu, misalkan efek nanti ke depannya kayak gimana kayak gitu. Nah, daripada misalkan kalian semua di sini khawatir gitu ya dengan misalkan faktor kesehatan yang mengintai kalian akibat berbagai prosedur kecantikan kayak gitu. Nah, lebih baik kalian tuh kayak back to nature saja gitu. Jadi kalian tuh mencoba menggunakan bahan-bahan yang alami saja kayak gitu loh. Ya, seperti yang dilakukan oleh para wanita Jepang di sana kayak gitu. Mereka melakukan atau merawat kecantikannya itu dengan menggunakan beras, teman-teman. Nah, jadi si beras ini tuh selain bisa dijadikan masker ataupun apapun itu pokoknya yang mengenai tentang kecantikan, merawat kecantikan kayak gitu. Nah, beras ini juga bisa dijadikan bahan toner teman-teman, seperti yang bakal nanti aku buat. Nah, kalau misalnya kalian nanya nih, sebenarnya beras apa sih yang bagus untuk merawat kecantikan kayak gitu ya, untuk merawat kulit kita kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk berbagai macam jenis beras juga sama aja kayak gitu, sama manfaatnya kayak gitu. Cuma di sini ada satu beras yang benar-benar memang bagus banget, yaitu beras Jepang teman-teman. Kenapa beras Jepang ini? Karena memang beras Jepang ini tuh kandungannya tuh memang bagus banget untuk dijadikan bahan atau ya bahan kecantikan kayak gitu, untuk merawat kulit kita kayak gitu loh. Yang jelas kalau misalkan kalian nggak punya, nggak usah memaksakan diri kalian harus beli misalkan beras Jepang. Ya syukur-syukur kalau kebeli mah tenan naonnya, nggak apa-apa itu mah. Cuma kalau misalkan ini mah nggak ada gitu, kalian bisa memanfaatkan beras yang ada di rumah kalian, yang biasa emak-emak kalian buat kayak gitu loh, buat makan kalian sehari-hari kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya, yang jelas mah berasnya teh kalau bisa mah yang bener-bener organik kayak gitu. Terus berasnya itu yang terbebas dari bahan pengawet, dari bahan pemutih kayak gitu. Dan insya Allah untuk beras yang aku punya ini benar-benar masih original, bagus kayak gitu. Kenapa? Karena berasnya itu langsung dipanen oleh nenek aku sendiri di kampung di sini gitu. Jadi insya Allah terbebas dari yang namanya pengawet ataupun pemutih teman-teman. Nah, dan kenapa tadi aku bilang bahwa si beras Jepang ini bagus banget untuk bahan kecantikan teman-teman? Pokoknya aku udah rangkum, udah tulis juga gitu ya, kalau misalkan kandungan apa sih yang ada di beras Jepang itu. Nah, jadi di sini ada 2 poin teman-teman. Jadi katanya kalau misalnya yang pertama itu si beras Jepang ini tuh memiliki kandungan squalane oil yang tinggi sehingga mampu menjaga elastisitas kulit teman-teman. Tuh bagus banget kan?
Nah, yang kedua, beras Jepang mampu membantu meningkatkan produksi kolagen, menjaga kelembaban kulit, melindungi kulit dari sinar UV, dan memberikan asupan air lebih besar ke kulit tuh teman-teman. Berarti ini tuh bagus juga untuk kalian yang mukanya tuh dry to skin ya, yang bener-bener yang apa sih, yang kering kayak gitu, karena itu bisa memberikan asupan air lebih banyak ke kulit katanya kayak gitu. Nah, pokoknya ini tuh bagus banget lah pokoknya untuk berbagai macam jenis kulit. Selain bisa mencerahkan, bisa membuat apa sih, kulit kita lebih halus, bisa menghilangkan jerawat juga. Pokoknya ini tuh bener-bener bagus. So, buat kalian semua yang udah penasaran bagaimana cara membuatnya, teman-teman, ini dia videonya. Ya, jadi pertama kalian cukup siapkan 1 genggam beras ke dalam wadah seperti ini. Lalu kalian bisa langsung cuci terlebih dahulu beras ini. Lalu kita cuci. Sampai benar-benar bersih ya. Kita buang airnya. Ini untuk perasannya untuk cucian yang pertama kita buang, lalu kita cuci lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, dan sekarang aku udah pastikan kalau misalnya beras ini tuh udah benar-benar bersih ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah bersih kayak gini, kita langsung aja siapkan panci dan air untuk merebus si beras ini. Nah, lalu kita siapkan panci seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan air secukupnya. Dan kita masukkan juga beras yang udah kita cuci tadi ya. Lalu kita nyalakan saja kompornya. Lalu kita tunggu si beras ini sampai benar-benar mendidih, sampai benar-benar kayak si berasnya itu kayak berupa kayak bubur gitu loh, setengah bubur gitu. Kita bisa sambil aduk-aduk. Nah, kayaknya ini tuh udah berasnya tuh udah kayak berupa bubur, menjadi bubur kayak gitu ya teman-teman. Udah setengah menjadi bubur gitu, setengah nasi setengah bubur kayak gitu. Lalu kita tuangkan airnya saja ke dalam wadah ini. Dan akhirnya toner pun jadi, sudah selesai kita buat. Oke nih teman-teman, nah sekarang aku udah balik dalam keadaan membawa satu wadah bahan yang tadi aku udah buat ya teman-teman. Jadi tuh seperti ini, putih-putih kayak gini, ya iyalah namanya juga tina beas, tina beras ya teman-teman. Jadi ini tuh tadi aku taruh dulu di kulkas. Kenapa? Karena ini tuh bagus banget kalau misalkan kita taruh di kulkas. Selain misalkan ininya jadi nanti dingin, ini tuh bisa membantu untuk mengecilkan pori-pori kita teman-teman. Jadi lebih baik kalian setelah kalian rebus seperti yang tadi udah kita buat, kalian tuh bisa langsung aja taruh di kulkas kayak gitu. Nah, dan untuk penyimpanannya itu sendiri sebenarnya kalian bisa taruh, misalkan kalau misalkan kalian punya tube kecil kayak gitu ya, wadah yang kecil, nah kalian bisa taruh di situ ataupun berupa spray. Nah, itu lebih bagus juga karena itu lebih memudahkan kita untuk mengaplikasikan si bahan ini ke muka kita kayak gitu loh teman-teman. Cuma kalau aku di sini kayak gini aja. Nah, kalau misalkan kalian sudah menggunakan ini dan sudah menyimpannya di kulkas, kalian bisa langsung aja menggunakan kapas seperti ini untuk mengaplikasikan si toner ini ke muka kita teman-teman. Nah, caranya kayak gimana? Nya caranya kita langsung aja, kita bagi kecil aja lah ya kapasnya, lebar. Kita bagi dua aja kayak gini. Nih, kayak gini. Lalu kita tap aja gitu dikit-dikit ke toner yang udah kita buat. Lalu kita aplikasikan deh ke muka kita kayak gini.
Dan itu rasanya dingin banget, enakan guys, ya Allah. Soalnya kan dari kulkasnya ini asa tuh. Ya ampun. Kayaknya ini kalau misalnya dipakai abis misalkan dari luar, aktivitas di luar, terus pakai ini kayaknya teh enakan, adem tiis. Soalnya ini tuh bakal ada, bukan bakal, emang ada efek untuk menenangkan karena memiliki efek dingin kayak gitu loh. Selain bisa mengecilkan pori-pori, bisa untuk menenangkan kulit kita yang kemerahan juga gitu. Tuh, jadi kotoran-kotorannya juga udah mulai terangkat ya teman-teman, kayak gitu. Gini weh tuh. Jadi ini muka aku bener-bener gak pakai apa-apa, udah bener-bener tadi itu bersih. Dan setelah aku sekarang apa sih gosok-gosok menggunakan ini tuh, sedikit kotoran juga masih ada yang terangkat. Padahal aku tuh udah ngerasa tadi abis cuci muka aku tuh udah bersih gitu ya. Cuma nggak tahu kenapa begitu menggunakan ini tetap aja masih ada kotoran yang menempel di muka aku. Jadi ini tuh sangat membantu banget ya teman-teman untuk merawat kecantikan kulit kita teman-teman. Nah, dan untuk pengaplikasiannya harus berapa lama sih kita mengaplikasikan ini? Kalian cukup misalkan aplikasikannya itu sekitar 5-10 menit aja. Dan untuk penggunaannya tuh kalian bisa gunakan rutin juga, gak jadi masalah sih, karena ini mah alami gitu ya. Misalkan sebelum tidur ataupun setiap pagi-pagi itu gak jadi masalah. Lebih sering lebih bagus malah kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin ya seperti inilah. Dan ini tuh selain bisa digunakan di muka, ini tuh bisa juga digunakan kayak di tangan. Misalkan tangan kalian teh belang gitunya, memotoran wae kaditu kadieu gitu, so sibuk kayak gitu. Nah, kalian bisa banget nih jadikan apa sih ya teh, nggak pembersih gitu, ataupun ya membantu si kulit kalian yang di tangan itu supaya tidak belang kayak gitu teman-teman. Jadi selain bisa di muka, bisa juga di bagian tubuh lainnya kayak gitu teman-teman. Pokoknya intinya kalian harus dan wajib banget coba sendiri buat di rumah teman-teman, karena itu bagus banget untuk kita coba dan untuk kita aplikasikan di muka kita. Dan insya Allah ini tuh aman teman-teman. Gitu. Pantang sama halis. Jangan kena alis. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, karena di luar juga udah ada yang jualan es. Jadi kalau misalnya kalian ngedenger suara es krim ya udahlah ya, gak jadi masalah. Namanya juga ya, biarkan mereka mencari rezekinya dengan cara mereka. Aku juga mencari rezeki aku dengan cara seperti ini, kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa share video aku sebanyak-banyaknya ke semua media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.